merasa tidak nyaman dengan sikap tersebut. Suasana forum yang awalnya berjalan dinamis berubah menjadi tegang, hingga akhirnya narasumber secara tegas meminta Farhad Abbas untuk meninggalkan forum diskusi. Makan siang bareng ditraktir Keras dari pembawa acara Aiman Wicaksono yang terlihat mulai kehilangan kesabaran. Aiman menilai bahwa tindakan saling mengancam tidak mencerminkan semangat dialog sehat yang seharusnya dijunjung dalam forum publik. Aiman menegaskan bahwa dirinya sebagai tuan rumah tidak akan tinggal diam jika ada narasumber yang dilaporkan ke pihak kepolisian akibat perdebatan di acara tersebut. Ia bahkan menyatakan siap memberikan pembelaan pemain lain. Farhad kembali membuat kontroversi. Farhad mengklaim dirinya mengetahui sejumlah kelemahan dari Rizmon Sianipar, sosok yang belakangan ramai diperbincangkan dalam polemik politik dan hukum. Pernyataan tersebut sontak menambah dinamika perdebatan di dalam forum. Farhad bahkan secara terbuka meminta para pendukung Jokowi untuk memaafkan Rizmon dan memfokuskan perhatian kepada Roy Suryo dan Tifa. Pak Roy Suryo, saya bersaksi tidak di situ, sehingga Pak Roy Suryo difitnah oleh yang melapor. Itu lihat. Dan yang paling penting, tidak boleh seorang rakyat tidak berdosa, tidak bersalah difitnah. Amin. Tapi faktanya malam ini Pak Roy masih menghina Pak Jokowi. Bukan. Apanya menghina? Kalau seorang Jadi yang ijazahnya palsu, bukan dugaan difitnah, ijazah Bu. palsu. Bentar. Pak Roy masih Apanya yang menghina? ya kayak Tidak mempermalukan terima. dengan membuat Itu contoh. Isus kok mempermalukan, ini gimana Ya, sih? tapi kan sudah sebagai terlapor dan lagi naik. Enggak lah. Susah kalau orang nggak Jadi, boleh berpikir begini. cerdas. Ketegangan politik terkait keaslian ijazah Jokowi kembali memanas. Kali ini dalam bentuk debat terbuka yang melibatkan anggota tim pembela ulama dan aktivis Yuli Andriani dan pengacara kontroversial Farhad Abbas. Perdebatan itu terjadi dalam sebuah program diskusi televisi nasional Rakyat Bersuara yang dimoderatori oleh Aiman Wicaksono. Perdebatan mulai memanas ketika Yuli secara tegas menyatakan bahwa ia menduga ijazah yang digunakan oleh Jokowi saat mendaftar sebagai calon presiden adalah tidak sah dan berpotensi palsu. Pernyataan Yuli itu langsung menuai respon keras dari Farhad Abbas yang hadir sebagai pembela hukum Pak Aiman. Seorang presiden, misalnya dugaan ada ijazah palsu, harus kita buktikan bahwa ijazah itu tidak palsu. Mana Jadi buktinya? kalau Ini udah ada narasumber. sekarang Buktinya ini, mana? sekarang Balikan Pak lagi ke Jokowi, narasumbernya. kalau Mana mau buktinya? membuktikan ijazah palsu, Balikan aja tinggal narasumbernya, memperlihatkan balikan. kepada Mana? kita Balikan semua aja ke Indonesia. narasumber. Mana buktinya? Kalau Mana Pak narasumber ijazah baru? palsu, punya ijazah Ibu dari palsu. TPW ya, Bu, ya? Hati-hati ngomong, jangan nyusul jadi tersangka lagi loh. Hati-hati ngomong. Balikan aja, balikan. Hati-hati, Ijazah- jangan idealis. Hati-hati Anda ya, Hati-hati Anda. ngomongnya. Hati-hati Anda Kenapa? kalau bohong di mata Allah. Kamu mau ngomong di mata bahwa Allah, Pak di mata Jokowi Allah. bisa palsu? Pak Aiman, tolong. Dugaan ijazah palsu Ya, kita buktikan. hati-hati ngomongnya. Tolong diambil itu. Calon tersangka. Kasih lihat. Kamu Kasih saya lihat. laporan. Presiden. Tolong diambil itu. Kasih lihat. Ibu dari TPW ya, Bu ya? Ya, saya aktif di TPW. Calon tersangka ya, ingat catat. Ini aneh kalau orang bisa mengancam-ngancam kayak gini tuh susah. Dia yang ngancam-ngancam Mas, dia yang ngancam-ngancam, dia yang menghina. Enggak usah. Macam lah. Udah. Dia kan relax, bela relax, bela. relax, Closing statement, saya minta satu. relax. Mendengar pernyataan dari Yuli, Farhad Abbas langsung tersulut emosinya. Ia menuding Yuli telah melakukan fitnah terbuka dan menyebarkan kabar bohong yang bisa menyesatkan publik. Bahkan dengan lantang, Farhad mengancam dan akan membawa persoalan itu ke ranah hukum. Namun, ancaman tersebut tidak membuat Yuli mundur. Ia justru balik menyerang dengan mengatakan bahwa dirinya tidak takut pada tekanan hukum yang digunakan untuk membungkam warga negara yang kritis. Yuli menyatakan bukan dirinya yang harus takut, melainkan para pembela kebohongan yang mencoba mengintimidasi rakyat kecil. Bahkan Yuli sempat mengatakan akan balik melaporkan Farhad ke Presiden Prabowo. Situasi semakin memanas hingga moderator Aiman harus turun tangan menenangkan kedua belah pihak. Suasana di studio sempat tegang selama beberapa menit, namun akhirnya bisa diredakan. Kemudian ibu-ibu yang tadi ini masih berani teriak-teriak seperti ini. Sudah ada surat penyidikan loh, masih berani ibu-ibu ini ngomong itu ijazah palsu. Itu kan kelewatan tuh. Oke. Ini adalah orang yang hanya mengikuti dan mendapat informasi, tapi mereka dangkal banget pengetahuan tentang bukti, unsur masih dangkal banget gitu. Makanya hati-hati Bu ngomong seperti itu Bu. Ya, itu udah ngomong Allah, ngapain ngomong sini? Ya kan, ini adalah bukti. Ketika ibu melanggar hukum di wilayah hukum Indonesia, maka Oke. siap-siap baik. untuk dilapor. Ya jangan Siap-siap untuk masuk ngancam-ngancam penjara. ibu juga, Mas. Bukan mengancam, karena hukum itu memang mengancam. Makanya saya mengingatkan, makanya saya bilang, Ibu mau ngomong apa "Bapak tadi, Ibu?" sadar dan minta maaf. Nggak fair kalau saya nggak berikan kesempatan. Ibu Minta mau obat. Ibu? Nggak, saya mau balas nih. Iya, bentar. Ibu bisa melaporkan kepada polisi. Enggak, oke, pinjam mic-nya dulu sebentar. Baik, saya Ibu nggak bunyi. Namanya Farhad. Oke. Kalau saya merasa terancam, Lapor di ancaman aja. saya akan, Allah sudah mengatakan jangan mengancam. Saya ingatkan itu kata Allah, sabda Allah, bukan kata Yuli. Saya sebagai Oh, ibunya. dilaporin karena Tapi kalau menghina anda, tanpa anda bukti. mengancam saya akan melaporkan Anda duluan. Saya akan Lapor aja. melapor ke Saya presiden ngancam sampai apa? semua presiden. Saya ngancam apa? DPR.
Ya Anda mengancam nanti ke polisi, saya merasa terancam Udah, ke polisi di pihak udah, Anda, udah. makanya Saya nggak ngancam Anda hati-hati Oke. ngomong. Saya akan melapor Oke, Anda. Ibu udah nggak apa-apa, Farhat udah nggak usah udah. Jadi biar clear aja lah. Oke.